Ya, selamat pagi Bu, nama saya Ishak Gideon Simamora dari kelas 12 MIPA 3. Nah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang materi yang bernama Bilox. Nah, saya kan sudah diberi video tentang materi Bilox ini. Nah, di tugasnya saya disuruh untuk membuat 10 pertanyaan tentang video materi Bilox yang sudah diberikan. Nah, setelah saya menonton itu, saya ada membuat 10 pertanyaan dan berikut ada pertanyaannya. Nah, kita akan mulai pada pertanyaan pertama. 2, 3. Nah, em, ini adalah pertanyaan pertama. Nah, saya bertanya, apa sih yang dimaksud dengan bilox atau bilangan oksidasi ini? Nah, dari video yang saya tonton, saya mendapat jawaban bahwa bilox atau bilangan oksidasi adalah sebagai sebutan untuk jumlah muatan yang bersifat positif atau negatif dalam sebuah atom. Nah, dari video itu juga saya bertanya dan mengetahui bahwa ada 8 buah aturan yang harus diterapkan untuk mencari sebuah bilox dalam sebuah atom. Nah, yang aturan pertama itu mengatakan bahwa jumlah bilangan oksidasi senyawa atau molekul adalah 0. Jadi kita pakai contoh aja. Jadi contohnya itu ada atom air. Air itu kan H2O. Nah, yang dimaksud dengan aturan pertama yaitu jumlah bilangan oksidasi atau molekul adalah 0. Jadi kayak ada ketetapan gitu untuk prioritas untuk mencari oksidasi ini, kayak H sama 0 itu prioritasnya pertama adalah yang paling diutamakan adalah yang logam, yang golongan 1A, 2A, dan 3A. Nah, terus setelah itu fluor, baru H, kemudian O, C, O dan yang lain-lainnya. Nah, kayak kan ini ada H2O. Nah, yang jadi prioritas adalah H. Jadi yang pertama dicari adalah H ini dulu, hidrogen ini dulu. Nah, hidrogen ini kan nilainya kan -1. Plus 1. Nah, untuk mencapai 0 berarti kan harus sekian dikurang sekian untuk mencapai 0. Nah, di sini hanya ada H2, berarti 1 ini dikali sama 2 jadi plus 2. Nah, plus 2 tambah atau kurang sekian sama dengan 0. Nah, untuk mencapai 0 maka plus 2 dikurangin 2. Jadi H2 min 2 sama dengan 0. Nah, itu untuk aturan pertama. Kemudian untuk aturan kedua, bilangan bilox untuk senyawa atau molekul ion adalah sesuai dengan jenis muatan dan jumlahnya. Nah, itu kayak ini contohnya NH4. Nah, di NH4 ini yang jadi prioritas adalah H. H itu tadi kan plus 1. Karena ada 4 jadi plus 4. Nah, NH4 sama dengan plus 1. Untuk mencapai plus 1 ini berarti kan N yang dicari itu N-nya harus berapa. Nah, untuk mencapai plus 1 berarti N-nya adalah -3. Jadi -3 ditambah 4 sama dengan plus 1. Nah, lalu yang kelima yaitu aturan ketiga, bilox unsur bebas adalah 0. Jadi kayak yang ini nih, yang C, terus Ne, H2, O2, Cl2, P4, dan S8 yang berupa non logam
itu memiliki ciri khusus. Ciri khususnya itu mereka itu ngikut apa bilangan indeks, ngikutin bilangan indeksnya. Jadi kayak ini yang H2 kan ada 2, O22, CO2, P4, S8. Nah, bilangan indeksnya ngikutin ini. Sedangkan kalau misalkan yang logam kayak Cu, Fe sama Na itu 0, ngikutin apa yang bebas sama yang kagak. Kan kayak ini bebas nih, cuman satu-satu, sedangkan ini campuran gitu. Nah, terus aturan selanjutnya itu bilox unsur ion atau monoatom sesuai dengan jenis muatan ionnya. Contohnya Mg2+ harus mendapatkan nilai +2 dan S2- sama dengan -2. Nah, yang didapat +2 dan -2 ini sama kayak jenis muatannya yang di atas ini. Yang di atas ini kan biasanya kalau misalkan atom itu ada. Nah, berikutnya adalah aturan kelima. Nah, di aturan kelima ini bilox unsur golongan utama seperti 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, dan 6A sesuai dengan golongannya. Nah, kayak ini untuk golongan 1A, 2A, dan 3A mereka memiliki nilai yang tetap. Jadi kan kayak 1A itu +1, terus 2A +2, 3A +3. Nah, untuk golongan yang 4A, 5A, 6A, dan 7A mereka itu berubah nilainya sesuai dengan tipe senyawanya. Yang 4A bisa -4, -3, -2, dan -1. Nah, sedangkan untuk golongan 8A itu nilainya 0 karena mereka itu kayak unsur tetap gitu yang stabil. Nah, terus untuk yang aturan ke-6 itu bilox unsur-unsur logam golongan transisi lebih dari 1. Jadi kalau misalkan logam-logam yang di golongan transisi di double periodik itu punya lebih daripada 1 bilox. Kayak misalkan nih kayak si Cu itu biloxnya ada 2, bisa +2 ataupun +1. Nah, Fe dan Sn juga kayak gitu. Kayak kalau misalkan Fe itu +2 dan +3, dan sedangkan Sn +2 dan +4. Jadi ada 2 biloxnya gitu untuk satu unsur. Nah, aturan ke-7 itu bilox hidrogen atau H dalam senyawa adalah +1 kecuali dalam hidrida. Nah, kayak gini nih. Bilox H di dalam unsur NH3 itu karena yang jadi prioritasnya di sini adalah H, berarti yang dicari adalah H dulu. H itu nilainya tadi +1. Nah, karena ada 3 menjadi +3. Nah, untuk mencapai 0, berarti di sini N ini diperlukan -3. Jadi -3 tambah 3 sama dengan 0. Nah, itu yang untuk senyawa, untuk senyawa. Sedangkan kalau misalkan hidrida itu bilox H-nya adalah -1. Karena kayak dicontoh nih ya, NaH. Nah, di NaH ini yang menjadi prioritas adalah Na karena dia logam. Jadi Na itu nilainya +1 dan H itu -1. Jadi ya kalau yang aturan ke-7 ini kayak prioritas gitu, ngikutin prioritas. Nah, yang selanjutnya adalah aturan terakhir, yaitu aturan ke-8. Di aturan ke-8 ini dikatakan bahwa bilox dalam senyawa, bilox oksigen dalam senyawa itu adalah -2.
Terus kalau peroksida, oksigen itu jadi -1, dan superoksida O-nya itu menjadi min setengah. Nah, dan dalam senyawa biner yang berkaitan dengan fluor menjadi -2. Contohnya ya, bilox O sama dengan -2. Itu untuk yang senyawa. Contoh yang itu ada dalam H2O. H2O. H2O kan ini senyawa, berarti biasa-biasa aja, kayak pakai prioritas dulu. Prioritas di sini adalah H. H-nya itu +1 karena ada 2 jadi +2 dan O-nya jadi -2. Karena senyawa jadi masih biasa-biasa aja. Yang pertama dicari adalah yang prioritas yang H. Nah, +2 -2 sama dengan 0. Kemudian untuk yang peroksida, bilox O-nya itu menjadi -1. Nah, itu ada di dalam unsur yang Na2O2. Nah, yang di Na2O2 ini, Na itu kan 1 +1, sedangkan O-nya -1. Karena Na-nya ada 2 jadi +2 dan O-nya juga ada 2 jadi ya, karena O-nya 2 juga menjadi -2. Jadi 0. Jadi di sini juga yang dicari itu Na2 yang pertama, soalnya Na itu prioritas. Nah, beda kalau yang misalkan superoksida. Biolog O-nya itu -1. Nah, kenapa -1? Karena di sini kita pakai contoh KO2. Nah, di sini yang dicari pertama adalah +1. Yang K ini, K-nya +1 karena ada 1 jadi tetap +1. Sedangkan O-nya itu ada 2. Tapi nilainya itu tetap -1. Nilainya tetap -1. Nah, kenapa menjadi setengah? Karena -1 ini nanti dibagikan dengan ini untuk mencari berapa nilai dari O ini. Jadi -1 dibagi 2, -1. Nah, untuk yang mendekati fluor itu, yang berkaitan dengan fluor, itu bilox O-nya itu menjadi +2. Itu kayak di yang nih, OF2 sama dengan +2. Nah, O itu dapatnya itu kan 2 nih, kan tadi dibilang nih karena mendekati fluor. Nah, karena mendekati fluor, O bernilai +2. Berarti +2. Sedangkan untuk F-nya ini bernilai -1. Itu ada di ketentuan tuh. Ada ketentuannya. Nah, -1 dikali 2 capai 0. Jadi +2 yang ada di sini itu untuk nilai dari O-nya ini karena mendekati fluor. Oke. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.